Untuk mendapatkan ijazah itu kalian kan belajar kan banyak ya, ada 4 prodi tadi ya. Dengan berbagai 10 prodi, 4 fakultas. 4 fakultas, 10 prodi. Anda akan banyak belajar tentang hard skill dan soft skill. Ya. Hard skill nanti sesuai dengan prodinya masing-masing. Ya, kalian nanti ada ujian, ada dapat nilainya, tapi yang paling penting ya, kita juga belajar soft skill. Jadi lulusannya mau seperti apa? Apalagi di sini UIJ, ada Islamnya ya. Jadi harusnya eh, nilai-nilai agama akan lebih kuat ya dibandingkan kampus saya yang memang umum, sebenarnya untuk umum. Nah, yang pertama adalah nilai budaya dan etika kampus. Apa sih budaya dan etika kampus? Yang penting, yang pasti itu mengatur setiap tingkah laku warga kampus, dosen, mahasiswa, tendik itu tenaga pendidikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap tindakan, baik dalam maupun di luar kampus. Nanti kalian juga akan ikut ekstrakurikuler. Di sini saya baru masuk, udah ada menwa. Di kampus saya nggak ada menwa. Dan saya ngeliat, waduh kalau menwa pasti harus disiplin dong ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalian juga ikut ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler itu sebenarnya banyak mendidik soft skill. Kalian nanti ikut UKM. UKM itu kalian bikin event, dan event itu nanti ada gimana bekerja sama dengan orang lain, itu bagian dari soft skill yang juga nanti Anda akan harus miliki ketika Anda saat bekerja nanti. Makanya banyak orang-orang dengan IP yang tinggi ya, IP-nya 3,8, tapi ketika masuk dunia kerja eh, bisa nggak berhasil. Kenapa? Mungkin kerjasamanya kurang, komunikasinya kurang, dan itu kan tidak diajarkan langsung di dalam pelajaran sehari-hari, harus kalian latih. Jadi memang sangat berpengaruh ketika kalian aktif di ekstrakurikuler atau di keorganisasian. Lalu apa sih budaya perilaku dalam berinteraksi dalam lingkungan kampus? Yang pasti ada budaya akademik. Ya, budaya akademik di mana Anda harus belajar sesuatu yang baru, Anda ikut ujian, dapat nilai, ya kan? Apalagi sekarang ini kan dunia teknologi ya, dunia internet. Biasanya saya tuh nggak terlalu ngasih yang teori banget. Jadi saya biasanya memperkenalkan elaborasi sendiri. Karena sekarang ini kalau dosen ngajarin teori yang banyak juga membosankan ya. Lalu ada budaya intelek. Apa sih budaya intelektual ya, perpanjangannya? Dalam dunia intelektual, apakah kita kan iya-iya aja ketika saat dosen mengajarkan anak-anak ini begini, apalagi di sini ada fakultas sosial ya. Kalau saya kan farmasi itu udah pasti lah, cairan A ditambah cairan B itu nggak mungkin berubah-ubah ya, ilmu pasti ya. Kalau sosial itu kan banyak sekali tuh, dari sisi ini, dari sisi A, dari sisi B, dari sisi C, apalagi fakultas hukum ya Pak ya. Jadi Anda juga belajar gimana memahami dalam berbagai perspektif ya. Kalau di psikologi orang kan kalau ngelihat psikologi nih, saya nih ya, jangankan udah lulus, belum lulus aja, aduh fakultas psikologi ya, aduh tar gue dibacain gitu, pasti gitu. Terus saya bilang loh, kita bukan dukun gitu loh, walaupun saya psikolog saya nggak akan tahu kalian seperti apa karena kita ini kan ilmu ya, ilmu psikologi itu satu ilmu ya. Jadi kita ada tesnya. Kalau kalian pernah tes bakat dan minat ya sebelum masuk ke universitas kan biasanya di SMA tuh ada tes bakat dan minat ya. Ini cocoknya kemana nih gitu ya. Sebenarnya kalau di psikologi itu kita diajarkan ya. Kalau kita kan lihat ada teman marah, orang tua marah, kalian pada kesel nggak? Biasa kesel nggak? Kalau ada teman bad mood gitu ya, pagi-pagi. Nah, kalau di psikologi kita diajarin, nggak langsung tuh ikut kesel gitu loh. Kenapa dibalik keselnya? Gitu lah. Jadi ada teori, sedikit teori tentang psikologi itu tentang social learning ya. Jadi belajar secara sosial. Nah itu intelektual seperti itu ya. Budaya intelektual adalah budaya yang sebenarnya budaya yang kritis. Kritis tapi bertanggung jawab, bukan kritis asal kritis. Kritis kalau dasarnya benci, haters itu susah. Karena ketika haters, dia akan menangkap informasi yang tidak menyenangkan karena dia nggak suka. Tapi kalau dia seorang lovers, dia akan ambil informasi yang menyenangkan. Jadi ini aja deh, misalnya ketika rame-ramenya itu ya, private jet. Terus kan ada yang nerangin, oh kan kalau orang hamil 8 bulan, Erina itu nggak boleh naik pesawat umum. Terus saya jawab, emang iya, emang nggak boleh. Saya dulu
7 bulan aja nggak boleh hamil, 7 bulan naik pesawat umum tuh nggak boleh gitu ya. Hamil maksimum 6 bulan. Tiba-tiba jawabannya tuh beragam. Ya tapi kan ibu naik odong-odong terbangnya, ibu naik. Jadi langsung perspektifnya adalah kalau nggak boleh terbang kemana? Pas saya cuma bilang emang nggak boleh aturannya. Saya cuma sampai di situ. Itu contohnya. Jadi betapa penting Anda memahami orang lain. Semakin Anda memahami orang lain, Anda semakin legowo, semakin toleran. Itu otomatis sih, ya. Oke, lalu ada budaya inovatif. Nah, saya lihat kalau anak muda lebih inovatif nih. Kalian pasti sekarang udah punya TikTok, udah punya IG. Saya lihat kreatif-kreatif loh. Kayak tadi aja sharing ini aja ya. Saya lama banget, aduh saya kalau save telepon ke siapa, ke siapa. Udah Bu, Ibu sebutin aja nomornya langsung deh. Nah, anak-anak sekarang emang gitu, lebih canggih lah ya. Kalau generasi saya lebih, kita generasi yang masih main gundu kecilnya Pak ya. Main gundu, main karet. Nah kalian kan gak ngalamin itu. Kita ngalamin 2 generasi yang berbeda sebenarnya. Ya. Lalu ada yang pasti adalah disiplin ya. Disiplin itu penting, saya lihat ada Menwa, saya pikir itu bagus banget. Karena ada dosen yang baik, telat boleh, ada dosen yang telat nggak boleh. Itu akan ini banget. Saya sebenarnya orangnya dasarnya sebenarnya nggak disiplin, terus terang aja. Tapi saya masuk fakultas psikologi yang disiplinnya setengah mati. Dulu di kampus saya telat 5 menit tuh pintu kelas dikunci. Saya nggak boleh masuk. Jadi sementara batas absen kan 4 kali ya. Jadi saya pernah harus ngulang karena saya absen 5 kali, satunya karena dikunci telat 5 menit. Sampai segitunya kan zaman dulu kan kuliah nggak pakai apa sih, absen pakai mesin gitu. Berber bawa kunci, dosennya bawa kunci ceklek gitu ya. Dan di situ saya belajar untuk disiplin. Mau nggak mau saya disiplin gitu loh. Kalau saya mau lulus saya harus disiplin. Kalau nggak disiplin saya nggak lulus gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita akan ke bawah yang baik. Makanya penting banget Anda berada di lingkungan yang baik ya, karena lingkungan itu sangat penting. Lalu ada lagi anti korupsi. Korupsi gimana ya? Kalau di kalian bayangan korupsi seperti apa sih? Kalau kita kasih Pak Ogah 500 perak untuk belok, korupsi apa enggak tuh? Enggak. Lalu ada lagi teknologi. Aduh saya salut sebenarnya sama anak-anak sekarang ya. Kayak anak saya kalau ketik di handphone, kalian juga pasti sama ya. Itu udah nggak pakai ngeliat ya. Anak sekarang tuh bisa ngetik sambil ngobrol. Nggak perlu ngeliat ini lagi kan. Ngetiknya tek 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 ya sambil ngobrol. Dulu yang kayak gitu itu sekelas sekretaris siapa ya, harus kursus sekretaris dulu. Ngetik sekian word per menit. Sekarang dari handphone yang tulisannya kecil-kecil aja udah nggak bisa lihat. Dan nggak pakai tombol ya, kalau dulu kan pakai tombol. Kita belajar ngetik dulu 11 jari kan ngapalin tuh tombolnya. Handphone kan udah touchscreen semua, jadi anak sekarang hebat gitu. Kita sebenarnya tertatih-tatih ngikutin teknologi. Oke, berikutnya. Nah, ini ada menjamurnya budaya asing, ya. Budaya asing apa aja yang kalian ikutin? Ada nggak yang ikutin budaya asing di sini? Drakor, ya. Cowok-cowok suka drakor? Drakor, oke. Apalagi? Apalagi budaya asing yang udah masuk ke kita? Itu dari ini ya, film, musik. Saya nggak tahu, kalian nih eranya era Korea atau eranya Amerika? Arab? Oh, Arab, oke. Tapi keren waktu di Qatar, waktu itu Piala Dunia ya di Qatar ya. Lagunya tuh keren loh, lagu Arab ya. Dan tuh lagu Arab ternyata bagus-bagus gitu. Sementara kita kan lebih ke Korea, lebih ke Amerika ya. Jadi kita nggak bisa menghalangi masuknya budaya asing terutama setelah ada internet. Kan kalau zaman dulu ya, aduh internet bahaya nih, orang nanti nonton pornografi. Matiin aja internetnya. Apakah itu solusi yang bijak? Ya enggak lah, kita banyak bisa belajar di internet. Tapi memang efek negatifnya ada. Nah, gimana kita mengolah sesuatu itu menjadi yang positif gitu loh, jangan yang negatif ya. Oke, next slide. Jadi dari menjamurnya budaya asing itu adanya kenakalan remaja. Di sini kalau lihat gambarnya kenakalan remaja itu di sini ada yang nyuntik ya, narkoba, lalu tawuran ya, minuman keras, seks bebas juga. Jadi pendidikan seks sudah diberikan sejak usia dini. Nah kalau kita pendidikan seks itu kan tabu ya, karena tabu nggak tahu, karena nggak tahu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Hamil di luar nikah, ada yang memang ini ya, ada yang coba untuk diaborsi dan akhirnya fatal buat
nyawa perempuannya yang seperti itu ya. Jadi mereka diajarinlah seks yang sehat seperti apa dari usia sangat dini. Di sini penyalahgunaan narkoba. Jadi tahun 2023 nih BNN udah mengungkap 910 kasus narkoba. Kalian bayangkan. Narkoba itu kasusnya besar banget. Saya juga dengar kilas dari pidatonya Pak Jokowi. Jadi itu bahaya banget narkoba itu. Jadi udah disita 905 gram sabu, di sini ada 329 butir ekstasi. Ini saya ambil dari ini ya materinya tentara Pak. Jadi detail banget ya, sekian tablet ya, gram ganja. Dan 40 sampai 50 jiwa itu meninggal per hari. Jadi data per tahun diperkirakan 3 sampai 4 juta penduduk menyalahgunakan narkoba. Narkoba itu bahaya laten. Kelihatannya baik-baik aja, dalamnya enggak.